Shalom teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah streaming online Youth GWS Bethlehem. Sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Shalom semuanya. Nah, sudah 1 minggu telah berlalu. Saya percaya banyak aktivitas yang kita lalui dan di situ juga kita diberkati oleh Tuhan dalam setiap perkara dan aktivitas yang kita kerjakan. Biarlah pada pagi hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya dengan lebih sungguh agar hadirat Tuhan dapat kita rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih setiamu dan buat penyertaan-Mu Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau saja Tuhan yang bertata lewat setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu yang mau bersungguh-sungguh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Kau hadir di situ Tuhan, Kau menjamah mereka, Kau melawat mereka. Terima kasih Tuhan, sama-sama yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih lagi katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom teman-teman yang ada di rumah. Kalian pasti, kalau pasti dan harus menurutku semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo, Yes. aku undang kalian semua untuk bangkit berdiri meskipun jarak kita jauh, tapi kita harus semangat dong. Kita mau bergerak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setuju? Yang setuju katakan amin. Amin. Yeah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yang merasa Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lama. Angkat jempolnya, katakan Tuhan Yesus baik. Yeay. Haleluya. Masih semangat? Masih dong. Mari kita lanjutkan pujian untuk Tuhan kita. Amin. Di masa saatnya kami berkumpul bersatu,
mendengarkan firman Tuhan. Untuk sebelum itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa,
Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Mari semuanya kita berdoa. Haleluya, Kau tunjukkan Tuhan, tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan yang ku Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu Tuhan. Saatnya bagi kami akan mendengar ya Bapa sampai kebenaran firman. Urapi Tuhan setiap dari kami, jemaat-jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau memberikan kami hati yang siap untuk ditegur, siap untuk belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan lebih lagi. Dan juga Engkau berkati hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang mengurapi beliau Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang menuntun beliau dalam menyampaikan kebenaran. Kiranya ya Bapa kami bisa menerima, kami bisa mengerti dan memahami apa yang Kau firmankan kepada kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang Sobat Youth GBPS Bethlehem Kutisari. Hari ini 9 Agustus 2020 saya akan membagikan sedikit renungan firman Tuhan kepada kita semua. Ya, pada hari ini melalui ibadah online yang bisa saudara ikuti, saya mencoba untuk membagikan sebuah ayat yang saya ambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Ayat ini saudara, kalau saudara baca ayatnya satu perikop di Ulangan pasal 31, ayat ini sebenarnya adalah ayat yang diucapkan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel sebelum Nabi Musa wafat, ya, sebelum Nabi Musa naik ke Gunung Nebo dan akhirnya meninggal di sana. Dan pada ayat yang ke-8 itu adalah ayat yang khusus diberikan kepada Yosua. Yosua adalah salah satu murid, mungkin salah satu murid kesayangan Musa ya, dan Yosua sendiri adalah
salah satu dari ke-12 pengintai yang ikut bersama-sama dengan Musa, dia ikut bersama-sama dengan ke-12 pengintai yang lainnya itu untuk mengintai tanah Kanaan. Dan dia bersama Kaleb yang ternyata 2 orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Nah, saya tidak menceritakan itu, saudara. Tapi yang ingin saya bagikan kepada saudara semua pada siang hari ini adalah dengan ayat ini sebetulnya kenapa kok Nabi Musa ini kok sampai dia itu memberikan nasihat kepada Yosua dengan kata-kata seperti ini. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, secara manusia, mungkin Nabi Musa ini sudah tahu ya. Musa ini sudah tahu jelas bahwa kalau dia mati, tentunya Yosua yang akan menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, melanjutkan misi Tuhan ya untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan ini bukan pekerjaan yang ringan bagi Yosua. Dan saya tahu Musa pasti sangat mengetahui bagaimana perasaan Yosua, bagaimana situasi yang akan dihadapi oleh Yosua, bagaimana kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi oleh Yosua ketika dia harus bergerak memimpin bangsa Israel seorang diri. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel juga bukan bangsa yang penurut ya, bangsa yang suka komplain, bangsa yang sering mengeluh, dan tidak sedikit terjadi banyak pemberontakan di dalam bangsa Israel itu sendiri. Bahkan sampai beberapa kali membuat Tuhan murka. Nah, ini bukan merupakan tugas yang ringan bagi Yosua untuk memimpin Israel seperti Musa ya, karena Musa mungkin sudah mendapatkan misalnya Musa ini sudah mendapatkan kuasa penuh dari Tuhan. Sedangkan bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan Yosua ya? Yosua ini boleh dibilang pada waktu itu mungkin usianya masih sangat muda dibandingkan dengan usia Musa pada saat itu. Nah, tentunya dia akan kehilangan orang yang diandalkan, saudara. Secara manusia pasti namanya seorang murid ya, seorang pengikut, dia pasti akan mengandalkan gurunya, itu sudah pasti. Ya, gurunya ini akan menjadi orang yang bisa diajak konsultasi, diajak untuk berdiskusi. Secara mental mungkin ketika dia harus berperang, tetapi apabila ada gurunya yang ikut memberi support, ini akan menjadi satu semangat buat dia. Ya, Yosua mungkin akan mengandalkan kekuatan Musa. Hubungan Musa yang dekat dengan Tuhan itu bisa diandalkan bagi dia untuk memenangkan peperangan. Tapi pada kenyataannya kehidupan tidak bisa berjalan seperti yang dia mau. Pada saat itu Musa akhirnya wafat, meninggal dunia, dan Yosua harus menjalani kehidupannya seorang diri, memimpin bangsa Israel. Kalau kita lihat di Yosua pasal 1, bagaimana Yosua memulai karirnya sebagai pemimpin bangsa Israel itu memasuki tanah Kanaan, dimulai dari peperangan menyerang Yeriko. Kalau Anda baca di situ bagaimana sikap Yosua, dia menaruh tabut Allah dan para imam dan orang-orang Lewi itu berjalan di depan. Di depan. Jadi bukan para prajurit atau serdadu-serdadu perang yang gagah berani yang maju di depan, tetapi justru Yosua membawa tabut Allah. Orang-orang Lewi, para imam yang berjalan di depan mendahului mereka. Ini merupakan sebuah gambaran pesan kepada kita bahwa di dalam segala sesuatu kita harus mengutamakan Tuhan.
Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, melalui ayat demi ayat yang sekarang ini kita sudah bisa baca di dalam Alkitab, dari berbagai ringkasan cerita sejarah itu justru bisa menguatkan hidup kita, bahwa di dalam segala sesuatu ini kita tahu bahwa tidak ada yang bisa diandalkan di dunia ini. Tidak ada yang kita andalkan di dunia ini akan berlangsung langgeng selamanya seperti Tuhan. Mungkin sebelum masa corona banyak orang mengandalkan pekerjaannya, bisnisnya lancar, usahanya terjamin. Anda mungkin kaum muda yang belum bekerja, masih sekolah, masih kuliah, Anda mungkin mengandalkan kekuatan ekonomi dari orang tuamu, dari orang tua saudara, papa saudara bekerja, mama saudara mungkin bekerja, dan dari keuangan mereka masih sanggup membiayai apa yang Anda inginkan. Kalian pingin makan ini, mereka sanggup membayar, mereka sanggup membiayai kalian kuliah, sekolah, belajar, segala kebutuhannya mereka sanggup membiayai. Tetapi tidak sedikit dari orang-orang yang semula berada dalam situasi seperti ini, itu sekarang mereka memasuki masa-masa yang sulit. Mengapa saudara? Karena di masa-masa sekarang ini ada banyak sekali PHK massal. Orang yang bekerja tiba-tiba terpaksa harus dirumahkan karena perusahaan tempat mereka bekerja tidak bisa terus mempekerjakan mereka karena penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan semakin lama semakin sedikit. Usaha-usaha sepi. Sekarang, dulu hotel itu begitu ramai. Kalau saudara berjalan di tengah kota ya, di Surabaya ini beberapa tahun terakhir banyak dipenuhi dengan hotel-hotel yang baru. Di Jalan Raya Jemur Sari saja sudah ada banyak hotel. Dulu jalanan itu tidak banyak hotel ya, tetapi kira-kira sekitar 5 atau 6 tahun terakhir Jalan Jemur Sari itu dipenuhi dengan beberapa hotel yang cukup besar. Dan masih ada banyak hotel-hotel baik besar maupun kecil bermunculan di kota Surabaya. Dan saya yakin tidak hanya Surabaya, tetapi seperti kota-kota yang wisata, Yogyakarta, Bali, apalagi Jakarta dan kota-kota lain, pasti semuanya ada banyak usaha hotel. Karena usaha pariwisata ini merupakan salah satu usaha yang memang dipupuk oleh pemerintah agar masyarakat semakin peduli kepada pariwisata. Tetapi dengan adanya wabah corona ini, kita tidak pernah menduga bahwa ternyata semua itu dengan cepat bisa berubah. Orang sekarang mau tinggal di hotel takut, khawatir ya, karena mungkin bagaimana dengan kondisi kamarnya, apakah kamarnya steril atau tidak, semuanya itu menjadi bahan pertimbangan. Orang juga tidak berani bepergian dengan pesawat, bukan karena masalah tidak berani juga, tetapi karena memang ada larangan dari pemerintah. Nah, jadi usaha-usaha penerbangan, traveling, tour and agent semuanya menjadi sangat sepi. Bahkan promo-promo tiket pesawat yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan pun juga mental ya saudara, banyak yang tidak laku. Bahkan di diskon pun tidak laku. Bahkan saya mendengar beberapa maskapai penerbangan baik maskapai di Indonesia maupun di negara asing, negara tetangga kita juga sudah mem-PHK dan merumahkan ratusan karyawannya. Ini masalah yang sangat serius, saudara. Orang yang dulunya bekerja dengan penghasilan besar, tiba-tiba dalam waktu yang tidak disangka-sangka kehilangan pekerjaan. Masa depan yang seharusnya pasti, tiba-tiba dalam waktu singkat menjadi masa depan yang tidak pasti. Nah, justru di saat inilah saudara, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita bisa belajar
kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin Yosua setelah Musa tidak ada. Bagaimana Yosua itu dipimpin oleh Tuhan setahap demi setahap, peperangan demi peperangan dijalani semasa dia memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bagaimana Tuhan menopang kehidupan Yosua dan bangsa Israel sampai akhirnya tanah Kanaan itu 100% diduduki. Tidak ada satu kekalahan pun dialami oleh Yosua ketika dia memimpin peperangan melawan bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan. Nah, ini menjadi satu pesan buat kita, saudara, bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang bisa kita andalkan. Di dalam dunia ini semuanya bisa sirna dalam waktu sekejap. Saudara mengandalkan bisnismu yang lancar, sekarang juga mungkin sepi. Saudara mengandalkan usaha A, usaha B, saudara melihat teman saudara buka usaha ini kelihatannya lancar. Akhirnya Anda mencoba usaha yang sama, mencari lokasi yang strategis, menawarkan secara online, promosi-promosi dilakukan, taruh di status media-media sosial yang saudara miliki. Tetapi belum tentu hasilnya seperti yang diharapkan. Saudara coba menawarkan usaha Anda kepada rekan-rekan dan kenalan-kenalan yang mungkin bisa membantu saudara membeli apa yang saudara jual. Ternyata mereka juga tidak bisa diandalkan. Mereka cuma tanya-tanya doang, mungkin hanya melihat status saudara, melihat saja, tanya saja tidak. Nah, akhirnya mungkin harapan saudara tidak bisa tercapai. Harapan saudara tidak bisa terwujud. Ya, saudara mengandalkan orang-orang, teman-teman, ternyata semuanya itu nihil hasilnya. Ya. Satu-satunya jalan yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan, karena masih ada Tuhan. Kalau saudara kanan kiri, ya, saya pernah mendengar beberapa hamba Tuhan mengatakan kalau kita melihat kanan buntu, kiri buntu, depan buntu, belakang buntu, saudara jangan lupa di atas masih ada Tuhan. Sebenarnya kalau saya pikir, ya, memang kata-kata itu tidak salah, ya, wajar saja. Artinya pada saat kita menghadapi kesulitan dan jalan buntu, saudara harus selalu ingat bahwa masih ada Tuhan yang sanggup untuk menolong. Tetapi sebenarnya kita walaupun kanan kiri muka belakang tidak buntu dan lancar, bagaimanapun saudara tetap harus ingat kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber segala berkat. Karena berkat rezeki yang saudara terima, semua yang saudara alami, semua yang saudara jalani dalam kehidupan ini bisa lancar, bisa berjalan dengan baik, semua karena adanya campur tangan Tuhan. Dengan syarat saudara harus hidup dekat dengan Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, renungkan, doa, usahakan saudara memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka firman Tuhan apa yang dijanjikan itu pasti akan digenapi. Tidak mungkin tidak digenapi, karena firman Tuhan itu tidak pernah bohong. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbersit di dalam pikiran manusia, itu yang sudah disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita berharap sepenuh kepada Tuhan, maka janji Tuhan seperti yang dituliskan oleh Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Itu akan terjadi dalam hidupmu, akan terjadi di dalam hidup saudara, baik saudara maupun kehidupan saya. Saya yakin saudara, firman Tuhan itu tidak bohong. Karena satu-satunya jalan yang bisa kita andalkan hanya Tuhan. Berkat dan segala peninggian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari teman-teman,
atau dari orang-orang yang saudara andalkan. Saudara tidak bisa berpikir bagaimana nanti cara Tuhan menolong saya. Mungkin dengan cara seperti ini, mungkin dengan cara seperti itu. Tidak bisa. Tuhan bisa memakai orang-orang, Tuhan bisa memakai cara-cara yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya untuk memberkati saudara. Bahkan Tuhan bisa membuka jalan-jalan buntu dengan cara Tuhan sendiri yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Dan saudara hanya bisa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena pada dasarnya satu tujuan Tuhan, apabila kita mengalami berkat-berkat Tuhan, satu tujuan Tuhan, mulut saudara mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu maha baik. Itu yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sobat Youth GPPS Bethlehem, di akhir renungan saya ingin memberikan sebuah pesan bahwa berkat dan peninggian kita itu datangnya dari Tuhan, bukan dari orang-orang yang selama ini mungkin kita andalkan, bukan dari tempat di mana kita bekerja, bukan dengan profesi kita yang selama ini kita mungkin punya profesi dan punya penghasilan yang cukup baik. Semua itu akan sia-sia karena kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Tapi kita tetap bisa yakin dan percaya, asalkan kita berjalan dengan Tuhan, maka masa depan kita akan terus semakin cerah. Mazmur mengatakan, jalan orang benar itu makin lama makin terang, seperti rembang tengah hari. Itu ibaratnya bahwa kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka hidup kita pasti akan menang. Kita akan tampil sebagai pemenang. Kita akan diberkati Tuhan. Bahkan kita tidak hanya diberkati, tetapi kita bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang lain. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah streaming pada hari ini. Dan sebagai info buat teman-teman, untuk beberapa waktu ke depan ibadah Youth akan dilakukan secara online. Sekian, Stay healthy. be happy, and God bless you.